Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih, beliau mengatakan la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat amthala jibali tuhamah au tihama biran. Aku akan tahu, akan tampak bagiku nanti pada hari kiamat sekelompok dari umatku, min ummati, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan. Dia bawa pahala. Pahalanya banyak sekali. Putih. Besarnya seperti pegunungan Tihama. Antum tahu pegunungan Tihama? Itu nyambung dari Hijaz, dari Mekah sana sampai ke Yaman. Kira-kira 2000 kilometer. Gunung. Pahala dia seperti itu, jemaah. Dalam artian dia berbuat amal kebajikan. Orang-orang sholat, zakat. Fayaj'aluha Allahu azza wa jal haba'an manthura. Allah jadikan amal kebajikan yang seperti pegunungan Tihama itu, Allah hancurkan sampai menjadi debu yang berterbangan. Dia ngelihat, oh aku orang baik, aku orang soleh, ini buktinya. Kemudian Allah hancurkan. Ketika orang tahu dia orang jahat, dia akan sadar kalau aku memang bukan orang yang berbuat baik. Tapi ini orang suka berbuat baik. Sehingga dia berharap, oh ini pahalaku ada. Aku dulu sholat, aku dulu sedekah. Apa kata Thauban, maula Rasulullah SAW. Mantan budaknya Rasulullah SAW, Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gambarkan mereka buat kami. Siapa mereka itu? Seperti apa kriteria mereka? Orang-orang yang memiliki amal kebajikan tapi Allah hancurkan kebajikan mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ini perkataan Thauban masih. Tampakkan buat kami Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kami jangan sampai jadi seperti mereka. Ini seorang muslim. Ketika ada berita-berita yang menakutkan, dia takut jangan sampai anak kayak mereka nantinya. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahum ikhwanukum. Mereka itu saudara kalian. Berarti mereka orang-orang Islam, Muslim. Al-Muslim akhul Muslim, kata Rasulullah SAW. Wa min jildatikum, kulitnya sama seperti kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Bayangkan jemaah. Mereka ini sholat malam. Tahajud. Sebagaimana sahabat Nabi sholat tahajud, mereka pun sholat tahajud. Walakinnahum, tapi apa yang menyebabkan amal kebajikan mereka jadi hancur lebur itu apa? Kata Rasulullah SAW, walakinnahum aqwamun. Mereka adalah suatu kaum. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang kalau mereka lagi bersendirian dengan yang haram-haram, yang Allah haramkan, mereka langgar. Jadi ini orang pura-pura berbuat baik. Tapi tatkala dia kumpul dengan kelompoknya, ya, atau dia sedang sendirian di kamar, dia lakukan dosa-dosa tanpa jadi beban buat mereka. Kita katakan tanpa jadi beban dalam artian kalau dia terbebani, dia akan bertobat. Dia berarti tidak pura-pura. Seorang mukmin itu kadangkala, ya tadi sudah dikatakan, tidak kuat dia, terkena nafsunya, syahwatnya, lalu dia berbuat dosa. Tapi dengan dosa itu dia terbebani. Maka dia insya Allah tetap mukmin. Karena dia terbebani dengan. Tapi ada yang enggak, pura-pura.
Ketika ketemu sahibnya, Allahu Akbar. Masya Allah, fulan ini, Masya Allah. Kalau sholat, nanti kata dia. Kadang-kala kita melihat seperti itu. Atau kita sendiri seperti itu. Dosa yang dilakukan ketika sendirian, itu sangat berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Awalnya nih mungkin kita terbebani, tapi lama-lama kebiasaan. Karena merasa tidak ada yang melihat dan orang-orang tetap melihat dia sebagai orang baik, maka tetap dia melakukan dosa. Seorang yang beriman itu bukan yang hanya beriman di depan orang. Bukan yang hanya beriman di depan sohibnya, di mimbar, enggak. Dia juga beriman ketika di dalam kamar. Dia juga beriman ketika dia sendirian. Ujian yang sebenarnya adalah tatkala kita sendirian. Kalau di depan orang, ada dua hal yang membuat kita yang meninggalkan dosa. Yang pertama Allah, yang kedua nggak enak sama orang. Ente nggak malu sama jenggotnya gitu. Kita mau berbuat dosa? Iya ya. Tapi ketika sitar ditutup, ingat, orang yang beriman sebenarnya adalah yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Di surat Al-Mulk ayat 12 Allah berfirman, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, dalam kondisi Allah itu ghaib, dan dalam kondisi dia tidak dilihat oleh orang yang seperti ini, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka lah pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, dosa khalwat, dosa tatkala kita sendirian atau tatkala kita kumpul sama kelompok kita. Ada orang-orang yang Masya Allah ketika kumpul sama orang-orang soleh, bajunya baju takwa. Datang kajian pakai baju takwa. Ketika kumpul sama sahib-sahibnya, beda lagi bajunya. Dia punya kelompok sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, beliau mengatakan, Ajma'al arifuna billah anna dhunubal khalawat hiya aslul intikasat wa anna ibadatil khafa hiya a'zamu asbabis sabat. Beliau mengatakan orang-orang yang arif billah, para ulama-ulama Islam telah bersepakat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan ketika berkhalwat, ketika sendirian, ketika tidak ada yang melihat, itu adalah sumber dari kehancuran tuh orang. Yang dulunya taat, lama-lama jadi nggak taat karena dia punya dosa tersembunyi tadi. Hati-hati. Dan sebaliknya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam kondisi tersembunyi, rahasia, tidak ada orang yang mengetahui, itu yang akan menetapkan kita insya Allah. Jadi kita berusaha dalam kehidupan ini memiliki amalan-amalan yang orang seluruh penduduk bumi nggak ada yang tahu. Antum apalah amalan antum? Mungkin antum bikin jalan. Bikin jalan di satu kampung, nggak ada orang sekampung kalau antum yang tahu kalau antum yang bikin. Nggak ada. Antum nggak tahu kok, tahu-tahu antum kirim uang ke fulan ini atau ana datang momen dapat fulus. Bang, ini ada fulus dari orang, dari muhsinin, dari orang baik. Dia kepingin bangun jalan, uangnya sekian. Selesai. Orang tahu siapa? Ada muhsinin yang ngasih. Tidak tahu. Antum usahakan punya sholat yang tidak dilihat orang. Ana sempat dapat kiriman sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', bahwa sholat orang yang tidak dilihat oleh manusia
itu lebih baik 25 kali daripada sholat yang dilihat oleh manusia. Oleh karena itu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sholat sunnah di rumah. Kalau sholat di masjid, berjamaah di masjid, oke, semua berjamaah di masjid. Satu, tingkatannya sama-sama sholli. Tapi ketika satu ba'diyah, ba'diyah baca Al-Baqarah, Masya Allah, rukuk sujudnya lama, dilihat sama orang. Masih ada celah buat syaitan untuk membuat kita riya. Tapi kalau di rumah kita sholat, baca umpamanya Al-Muluk, tabarak, istri kita ada di samping kita, ya pura-pura dia kalau itu orangnya bacaannya Al-Muluk, amalannya nggak benar gitu kan. Istri kita tahu dengan kita, nggak bisa kita riya. Inti mau riya sama istri kita tahu. Luar dalam kita nih ketahuan sama istri kita. Insya Allah tingkat riaknya kalau sama istri itu kecil. Tapi kalau sama orang kampung, maka perhatikan, istri kita tahu kita itu bakhil atau kalau di depan orang ya pura-pura bagi-bagi duit, Insya Allah. Istri tahu, ya Allah Ustaz, uang belanja Ustaz, dikasih Ustaz. Nah, kita di rumah tuh yang seharusnya kita punya amal soleh nggak ada yang tahu. Sampai kalau bisa istri kita nggak tahu. 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, berinfak, fa akhfaha, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Makanya ketika antum ada kotak amal, antum udah siapin duit. Siapin duit berapa? 300.000. Tapi dibungkus 5.000. Itu bungkus. Ketika antum masukin kiri kanan taunya berapa? 5.000. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tahu antum taruh 300.000. Kenapa kita perlu memberitahu orang lain dengan amal soleh kita? Sedangkan dosa kita nggak ingin orang lain tahu. Dan kita beramal buat siapa? Akhirnya kita beramal buat orang. Bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengarang kitab Lataiful Ma'arif, dia mengatakan khatimatus su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali 'alaiha nas. Orang yang su'ul khatimah itu salah satu penyebabnya adalah ada sebuah dosa yang disembunyikan oleh kita. Yang kita pelihara itu dosa. Yang orang gak ada yang tahu. Kadangkala orang bingung. Fulan kok bisa su'ul khotimah ya? Padahal dia suka sedekah. Padahal yang bangun masjid ini dia. Padahal ini dia, itu dia. Kita mengatakan kan? Tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu dosa. Yang orang gak ada yang tahu. Maka para jemaah, kita ini yang sekarang perlu bertanya kepada diri kita. Apakah kita menyimpan dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita tidak bertobat? Dan kita merasa bangga dengan amalan itu. Jangan sampai seperti kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam iya. Antum tahu salat malam itu nggak ada yang lihat antara dia sama Allah. Tapi kadang-kala salat malamnya pura-pura. Bukan lillahi ta'ala.